Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, para pemirsa Salaf Ittiba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang mempertemukan kita kembali di kajian online pembahasan kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala dengan syarah penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad ibn Sa'id Ruslan hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sedang membahas tentang ucapan Imam Ahmad rahimahullah yang mengatakan wa minas sunnatil lazimah allati man taraka minha khaslatan lam yakbalha wa lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Kata beliau, di antara sunnah yang wajib diimani, artinya di antara perkara-perkara usul yang harus ada pada setiap mukmin, harus diimani oleh seorang muslim, yang mana barang siapa yang meninggalkan salah satu dari sunnah ini, dia tidak mau menerimanya dan tidak beriman dengannya, maka dia bukan termasuk ahlus sunnah. Maka di antara sunnah yang seperti ini, kata beliau, adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih, yaitu beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Wa tasdiqu bil ahadithi fihi, dan membenarkan hadis-hadis yang berkaitan dengan takdir. Wal imanu biha, mengimaninya. La yuqalu lima wala kaifa, tidak boleh ditanyakan kenapa Allah kok mentakdirkan begini, bagaimana Allah mentakdirkan begitu, tidak boleh. Yang ada, kata beliau, innama huwa tasdiq wal imanu biha. Dalam masalah iman kepada takdir, yang harus kita lakukan adalah membenarkan saja hadis-hadis yang berkaitan dengan takdir dan mengimaninya. Kemudian lanjut kata Imam Ahmad, wa man lam ya'rif tafsir al-hadis wa yablughu aqluhu faqad kufiya dzalik wa uhkima lahu fa alaihi al-imanu bihi wat taslimu lahu mithlu hadithi as-sadiqu al-masduq. Barang siapa, kata beliau, barang siapa yang tidak mengetahui tentang penafsiran suatu hadis disebabkan karena belum sampai pemahaman kepadanya, maka wajib baginya untuk mengimani hadis tersebut. Wajib baginya untuk tunduk menerima hadis tersebut meskipun akalnya masih belum sampai atau dia masih belum paham tentang hadis tersebut. Namun kalau itu sahih dari Nabi SAW, wajib dibenarkan. Seperti hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, akhbarani as-sadiqul masduq, mengabarkan kepada kami Nabi SAW, yang beliau ini adalah as-sadiq, yang jujur, dan al-masduq, yang wajib dibenarkan. Kemudian juga di pertemuan sebelumnya kita telah memaparkan beberapa dalil-dalil yang berkaitan dengan al-imanu bil qadar, iman kepada takdir. Di antaranya yang terakhir adalah kisah tentang dua orang tabi'in yang berasal dari Basrah, yaitu Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari rahimahumallahu ta'ala. Mereka berdua berhaji menuju Makkah.
Mereka ingin bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka mereka bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kemudian mengabarkan kepada Abdullah bin Umar bahwa di Basrah sedang ada kelompok yang menolak takdir. Mereka mengatakan bahwa apa yang terjadi al-amru unuf, apa yang terjadi itu terjadi secara tiba-tiba, tidak ada yang mentakdirkannya. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Apabila kalian bertemu dengan mereka yang menolak takdir, maka kabarkan kepada mereka bahwa aku Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka. Demikian juga mereka berlepas diri dariku. Fawalladhi yahlifu bihi Abdullah ibnu Umar. Demi Allah yang dengannya Abdullah bin Umar bersumpah. Lau anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Kata Abdullah bin Umar, seandainya mereka itu orang-orang Qadariyah memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian mereka infakkan, sungguh Allah tidak akan menerima infak mereka, tidak akan menerima sedekah mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, kata Syekh Muhammad Said Ruslan, fahada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma yu'linu bara'atahu mimman nafal qadar. Inilah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Secara terang-terangan beliau mengumumkan bara'ah, berlepas diri dari mereka-mereka yang menolak takdir dan mendustakan takdir. Dan itu harusnya sikap seorang ahlus sunnah. Mereka berlepas diri, ahlus sunnah harus berlepas diri dari para ahlil bid'ah yang punya keyakinan-keyakinan, akidah-akidah yang menyimpang dari jalan as-salaf. Maka harus berlepas diri. Sebagaimana Abdullah bin Umar berlepas diri dari ahlul bid'ah dari kalangan al-Qadariyah. Kemudian Abdullah bin Umar berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh ayahnya, yang diriwayatkan dari ayahnya, yaitu Umar ibn Khattab. Hadis yang kemudian kita kenal dengan nama hadis Jibril, di mana Nabi SAW didatangi oleh seorang yang tampan, rapi, rambutnya tersisir rapi, hitam, bajunya putih. Kemudian bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, tentang iman. Orang ini mengatakan, yaitu Jibril yang menjelma menjadi manusia, bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, beritakan kepadaku tentang iman. Maka Nabi menyebutkan 6 rukun iman. Di akhir, sebagaimana kita tahu rukun iman, kata Nabi SAW di akhir, antu minabil qadari khairihi wa syarrih. Kau beriman kepada takdir Allah, entah itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Kemudian Imam Ahmad dalam Ushulus Sunnah mengatakan fa'alaihil iman bihi wa taslimu lahu. Yang wajib bagi kita adalah kita mengimani takdir tersebut dan menerima takdir itu. Yakni man lam ya'rif tafsir al-hadith wa lam yablughu aqluhu li'annahu qad kufiya dhalik wa uqima lahu fama alaihi illa ayyumina bihi wa ayyusallima lahu. Wa dzakara haditha Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Maksudnya, kata beliau, barang siapa yang belum memahami tentang tafsir sebuah hadis, terutama yang berkaitan dengan takdir, disebabkan karena akalnya masih belum sampai kepada hadis tersebut, maka cukup baginya hanya mengimani hadis tersebut, hanya berserah diri, menerima hadis tersebut apa adanya. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Mas'ud tentang proses penciptaan janin atau proses penciptaan makhluk yang ada di dalam rahim seorang ibu. Kemudian Imam Ahmad mengatakan wa mithlu ma kana mithlahu fil qadar. Semua hadis kita berlakukan seperti tadi. Kalau kita memahami, kalau kita membaca suatu hadis, kemudian akal kita belum sampai pada hakikat dari hadis tersebut, maka cukup diimani saja. Ini berlaku bagi semua hadis, terutama yang berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib. Nah, demikian juga perkara gaib adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan qadar, berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala.
Qala al-Ajurri rahimahullah, berkata al-Imam al-Ajurri, Muhammad ibnul Husain al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah, beliau mengatakan fa inna sa'ilan sa'ala an madhhabina fil qadar fal jawabu fi dzalika qabla an nukhbirahu bi madhhabina annana nansahu lis-sa'il wa nu'limuhu annahu la yahsunu bil muslimina at-tanqiru wal bahthu 'anil qadar li'anna al-qadar sirrun min asrarillahi azza wa jalla. Kata Imam Al-Ajurri rahimahullah, apabila ada seorang yang bertanya kepada kita tentang akidah kita yang berkaitan dengan takdir. Ya, kalau ada seseorang yang bertanya kepada kita tentang mazhab kita dalam masalah takdir, maka sebelum kami menjawab tentang hal tersebut, maka kami nasihatkan kepada penanya ini untuk dia agar tidak terlalu dalam bertanya tentang masalah takdir, membahas tentang masalah takdir, mengobok-ngobok tentang masalah takdir. Ya, kita wasiatkan kepada kaum muslimin, terutama kepada yang bertanya, untuk tidak terlalu dalam bertanya tentang masalah takdir. Kenapa? Karena takdir adalah salah satu rahasia dari rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu kenapa fulan Allah berikan hidayah. Kenapa fulan Allah jadikan dia sebagai orang kafir? Kenapa fulan ditakdirkan dia mati di atas keimanan? Kenapa fulan ditakdirkan mati di atas kesyirikan, wal iyadzubillah? Kita nggak tahu. Ada rahasia Allah Subhanahu wa taala di balik itu. Kita hanya melihat zahir, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat batinnya. Sebagaimana hadis kisah tentang seorang yang luar biasa ketika peperangan, dia dipuji oleh banyak para sahabat. Bahkan dikatakan bahwa dia ini adalah calon penghuni surga. Namun kata Nabi SAW, huwa min ahli nar. Orang ini adalah penghuni neraka. Zahirnya dia ini seperti seorang yang mujahid luar biasa, pemberani luar biasa. Tapi ternyata kata Nabi, dia penghuni neraka. Maka diikutilah sahabat ini, diikutilah orang ini, ternyata benar. Dia mati dalam keadaan bunuh diri karena tidak kuat dengan sakitnya luka yang dia dapatkan ketika peperangan. Nah, ini menunjukkan kita nggak tahu apa di balik itu. Makanya dilarang, dan juga termasuk bukan madhab salaf, terlalu banyak berbicara tentang masalah takdir, atau terlalu bertanya-tanya, sibuk bertanya-tanya tentang masalah takdir. Karena itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Balil imanu bima jarat bihil maqadir min khairin aw syarrin wajibun 'alal ibad an yu'minu bihi. Yang wajib bagi kita adalah mengimani apa yang Allah berlakukan dari takdir-takdirnya. Entah itu takdir baik ataupun takdir yang buruk. Wajib bagi seorang hamba mengimani hal tersebut. Tsumma la ya'manul 'abdu an yabhatha 'anil qadar fayukadziba bimaqadirillahil jariyah 'alal ibad fayadilla an tariqil haq. Karena alasannya, kata Imam Al-Ajurri, kalau seorang terlalu dalam membahas tentang masalah takdir, maka dikhawatirkan dia ini akan mendustakan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menganggap Allah tidak adil. Kenapa Allah berikan fulan kekayaan padahal fulan ini kafir? Dia nggak pernah berdoa kepada Allah, sedangkan saya yang minta rizki kepada Allah, yang senantiasa menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla, saya tidak diberikan kekayaan seperti fulan, bahkan saya diberikan kemiskinan. Kenapa kok Allah takdirkan seperti ini? Terlalu banyak bertanya tentang masalah takdir, ini bisa mengakibatkan seorang mendustakan takdir, dan itu kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian lanjut kata Imam Al-Ajurri, walaula anna as-sahaba radhiyallahu anhum lamma balaghahum an qaumin dhullalin syaradu an tariqil haq wa kadzdzabu bil qadar faraddu alaihim qaulahum wa sabbuhum wa kaffaruhum wa kadzalika tabi'una lahum bi ihsan sabbu man takallama bil qadar wa kadzdzaba bihi wa la'anuhum wa nahau an mujalasatihim. Kata Imam Al-Ajurri, para sahabat itu ketika sampai kepada mereka suatu kaum yang sesat, yang mereka ini mendustakan takdir. Ketika para sahabat mendengar ada suatu kaum yang sesat berbicara tentang masalah takdir, kemudian mendustakan masalah takdir, maka mereka pun membantah ucapan kaum tersebut, yaitu yang dimaksud adalah Qadariyah. Dibantah oleh para sahabat, dicela oleh para sahabat.
bahkan dikafirkan oleh mereka. Kemudian demikian juga para tabi'in yang datang setelahnya, mereka juga mengikuti jejaknya para sahabat, mencela ahlil bid'ah, terutama dari kalangan Qadariyah. Mereka mendustakan kelompok Qadariyah, atau mereka berbicara, kelompok Qadariyah berbicara tentang masalah takdir, mendustakan masalah takdir. Maka para tabi'in melaknat mereka dan mencegah manusia untuk duduk bersama mereka. Sebagaimana yang telah berlalu, bagaimana para salaf terdahulu melarang kaum muslimin untuk duduk bersama ahlil bid'ah, bermajlis bersama ahlil bid'ah, bermesraan bersama ahlil bid'ah. Nah, ini sikap mereka terhadap kebid'ahan. Wa kadzalika a'immatul muslimin yanhauna an mujalasatil qadariyah. Demikian juga para imam-imam kaum muslimin, mereka melarang kaum muslimin untuk duduk bermajlis bersama kelompok ahlil bid'ah, di antaranya adalah al-qadariyah. Wa an munadharatihim, atau mendebat mereka. Wa bayyanu lil muslimina qabiha madzahibihim. Para ulama-ulama, para imam, mereka menjelaskan kepada kaum muslimin tentang jeleknya madhab qadariyah. Falaula anna haula raddu 'alal qadariyah lam yasa man ba'dahum al-kalamu 'alal qadar. Balil imanu bil qadari khairihi wa syarrihi wajibun qada'an wa qadaran ma quddira yakun wa ma lam yuqaddar lam yakun. Para sahabat, sebagaimana tadi kita katakan, mereka membantah orang-orang Qadariyah. Andai kata para sahabat tidak membantah orang-orang Qadariyah, maka tentu generasi setelahnya mereka akan bermudah-mudahan dalam masalah takdir ini. Mereka akan menyikapi kelompok Qadariyah dengan sikap-sikap toleran seperti sebagian orang di zaman sekarang. Toleransi terhadap sesama muslim meskipun beda pemahaman. Mereka punya syiar, di antaranya kelompok al-ikhwanul muslimun, nata'awanu fi mattafaqna fi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fi. Kita saling tolong menolong dalam perkara-perkara yang kita sepakati, dan kita saling toleransi dalam perkara-perkara yang kita perselisihkan di dalamnya. Termasuk adalah perkara kebid'ahan. Meskipun kita berselisih, kita saling toleransi. Kalau bahasa Surabayaan, ojo gasak-gasaan. Kalau ada kesesatan, jangan ditahdzir, jangan diperingatkan, jangan dicela. Ya, biarkan, yang penting kita ini saudara sesama muslim. Biarkan dia mempertanggungjawabkan akidahnya di sisi Allah. Atau biarkan nanti kita bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara akidah kita yang benar. Kalau para sahabat tidak mempraktekkan, di zaman dahulu mereka mencela habis-habisan ahlil bid'ah, di antaranya kelompok Qadariyah, maka orang-orang setelahnya mereka lebih bermudah-mudahan lagi. Wong para sahabat saja ketika mentahdir ahlil bid'ah, zaman sekarang masih ada yang bermudah-mudahan dengan ahlil bid'ah. Maka kata beliau, yang wajib tentang masalah takdir, sebagaimana kita sampaikan, mengimani takdir Allah, baik itu qadar ataupun qada. Ya, pernah kita sampaikan perbedaan antara qada dan qadar. Ya, qadar, wallahu a'lam, kata sebagian ulama, adalah Allah Subhanahu wa taala menentukan segala sesuatu kepada makhluknya. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah tentukan itu. Kemudian qada adalah ketika apa yang ditentukan oleh Allah itu direalisasikan. Ketika apa yang ditentukan oleh Allah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan qada. Apa yang Allah tetapkan pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah tetapkan tidak akan mungkin terjadi. Fa idza amila al-'abdu bi ta'atillahi 'azza wa jalla 'alima annaha bi taufiqillahi lahu fayashkuruhu 'ala dzalik. Maka apabila seorang hamba mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba itu tahu, dia tahu bahwa itu dia bisa mengerjakan amal-amal tersebut karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun bersyukur kepada Allah. Wa in amila bi maksiati nadima 'ala dzalik. Tapi kalau dia melaksanakan kemaksiatan, dia menyesal atas perbuatan tersebut. Wa alima annaha bi maqdurin jara 'alaihi, dan dia tahu juga hamba ini bahwa kemaksiatan yang dia lakukan itu juga karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bukan Allah yang memaksanya, tapi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hal tersebut.
fadhamma nafsahu wastaghfarallaha azza wa jalla, maka dia pun mencela dirinya karena berbuat maksiat dan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza madhhabul muslimin wa laysa li ahadin 'ala Allahi hujjatun balillahil hujjatu 'ala Allah. Kemudian beliau melanjutkan ucapan Imam Al-Ajuri rahimahullah. Kata Imam Al-Ajuri rahimahullah, "Tsumma i'lamu rahimanallahu wa iyyakum anna madhhabana fil qadar anna Allah azza wa jalla khalaqal jannata wa khalaqan nar wa khalaqa likulli wahidatin minhuma ahlan wa aqsama bi'izzatihi annahu yamla'u jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Kata Imam Al-Ajuri, ketahuilah, semoga Allah merahmati kita dan kalian, sesungguhnya madhab kita yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah takdir, madhab kita adalah sesungguhnya Allah azza wa jalla menciptakan surga dan Allah menciptakan neraka. Dan Allah menciptakan masing-masing di antara keduanya, surga dan neraka, Allah ciptakan penghuni-penghuninya. Kemudian Allah bersumpah dengan keagungannya bahwa dia akan memenuhi jahanam dengan bangsa jin dan manusia semuanya. Tsumma khalaqa Adam alaihi salam. Kemudian Allah menciptakan Adam alaihi salam. Wastakhraja min dhahrihi kulla dzurriyyatin huwa khaliquha ila yaumil qiyamah. Kemudian dari Adam Allah keluarkan dari tulang sulbinya semua keturunan-keturunannya. Itu Allah yang menciptakan sampai hari kiamat. Tsumma ja'alahum fariqain. Kemudian keturunan Adam ini Allah jadikan dua golongan. Fariqun fil jannah, golongan di surga, wa fariqun fis sa'ir, dan golongan di neraka. Wa khalaqa iblis. Kemudian Allah menciptakan iblis. Wa amarahu bis sujudi li Adam alaihi salam, dan Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Wa qad alima annahu la yasjudu lil maqduri alladhi qad jara alaihi minasyiqwati allati qad sabaqat fil ilmi minallahi azza wa jalla. Allah ketika memerintahkan kepada iblis untuk sujud, Allah tahu bahwa iblis enggak bakalan sujud. Sesuai dengan apa yang Allah takdirkan, iblis tidak akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tetap perintahkan kepada iblis. Itu yang disebut dengan iradah syar'iyah. Tapi ternyata iradah kauniyahnya, iblis sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala tidak mau sujud kepada Adam alaihi salam. Wala mu'aridha lillahil karim fi hukmihi yaf'alu fi khalqihi ma yurid adlan min rabbina qada'uhu wa qadaruhu. Semua apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah berangkat dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika mentakdirkan fulan kaya, Allah ketika mentakdirkan fulan miskin, itu berangkat dari kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang kita enggak paham apa hikmah di balik itu semuanya. Terkadang seorang hamba tidak memahami. Namun akidah ahli sunnah wal jamaah menetapkan apa yang Allah takdirkan dari makhluknya, baik itu keburukan ataupun itu sebuah kebaikan, itu semua adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada takdir Allah yang buruk. Kalau dari sisi Allah yang melakukan atau dari sisi Allah yang menetapkan takdir tersebut, maka itu baik. Tapi dari sisi apa yang dialami oleh makhluk, maka itu buruk. Contoh misalnya kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan. Allah menghendaki menetapkan terjadinya kesyirikan di muka bumi ini, terjadinya kebid'ahan di muka bumi ini, terjadinya kemaksiatan di muka bumi, semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi Allah yang mentakdirkan itu semua, itu baik. Karena ada maslahat di baliknya. Dengan adanya kesyirikan, muncul orang-orang yang menegakkan tauhid. Muncul orang-orang yang memerangi kesyirikan. Dengan adanya kekufuran, dengan adanya kemaksiatan, muncul al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang dengan itu, kaum muslimin menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat terbaik. Kenapa? Karena kalian mengingkari kemungkaran. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mengingkari kemungkaran. Tapi dari sisi makhluk,
maka kemaksiatan, kebid'ahan, kesyirikan itu buruk. Jangan dikatakan baik. Itu keburukan yang memang harus diperangi. Tapi dari sisi Allah yang menetapkan itu baik. Kalau mungkin masih bingung, kita ibaratkan kata para ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ibarat seperti misalnya dokter yang melakukan operasi bagi penyakit yang diamputasi, misalnya apa, diabetes. Ya, ada seorang yang kena penyakit diabetes, maka dokter mengatakan kau harus diamputasi. Dari sisi amputasinya yang dirasakan oleh pasien itu sesuatu yang tidak mengenakkan, sesuatu yang buruk. Bagaimana dikatakan baik? Wong dia kehilangan anggota keluarganya, anggota badannya. Dia kehilangan kakinya, dia kehilangan jarinya mungkin. Dari sisi pasiennya itu suatu hal yang buruk. Tapi dari sisi dokter yang melaksanakan operasi itu adalah sebuah kebaikan. Karena kalau nggak baik nggak dibayar dokternya. Kalau dokter ketika melakukan operasi amputasi itu adalah keburukan, pasti dokternya dituntut. Tapi ternyata enggak, pasien malah bayar sama dokter, mengucapkan terima kasih kepada dokter. Padahal pasiennya kehilangan anggota tubuhnya. Suatu yang tidak mengenakkan, tapi dari sisi dokternya itu adalah perbuatan yang baik. Bisa menyelamatkan orang tersebut dari penyakit diabetes yang dia derita. Maka itu hanya ibarat, walillahil matsalul a'la. Bagi Allah permisalan yang tinggi. Kita bukan menyerupakan dokter dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak. Hanya untuk takribul faham, untuk memudahkan pemahaman. Kalau kita masih belum paham bahwa apa yang Allah takdirkan ini semuanya baik, meskipun kita merasakannya itu keburukan, namun kalau dari sisi Allah itu adalah kebaikan. Makanya Allah tidak pernah menciptakan keburukan murni 100% buruk, itu enggak pernah. Pasti ada kebaikan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan pembahasan masalah takdir, apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Said Ruslan ini, kalau ingin lebih dalam lagi tentang permasalahan takdir, bisa menyimak kajian kita yang berjudul Memahami Takdir. Insya Allah sudah diupload di channel Salaf Ittiba. Ya, meskipun tidak secara keseluruhan seluk-beluk masalah takdir, namun itu bisa melengkapi apa yang kita sampaikan di pagi hari ini tentang akidah ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan masalah takdir. Tapi kita lanjutkan lagi apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Said Ruslan. Beliau di sini membahas tentang penciptaan Adam alaihi salam dan seterusnya. Saya nggak perlu untuk kita perinci satu persatu. Tapi di sini maksudnya, kata beliau ingin menerangkan kepada kita semuanya tentang perbedaan antara dua kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam masalah takdir. Ada yang disebut dengan iradah kauniyah dan ada yang disebut dengan iradah asyariyah. Iradah kauniyah adalah berkaitan dengan kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala dan pasti terjadi. Dan itu belum tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah menciptakan kemaksiatan, Allah menghendaki adanya kesyirikan, Allah menghendaki adanya kebid'ahan dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk iradah kauniyah. Adapun iradah syariah adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala berupa perintah-perintah dan larangan-larangannya. Belum tentu terjadi, namun apabila terjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi contohnya iblis. Iblis ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, maka ini syariah. Ini adalah kehendak Allah berupa syariah. Adapun iblis ternyata tidak mau sujud kepada Adam, maka ini namanya kauniyah. Dua-duanya kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan segala hikmah yang ada pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini beliau menekankan tentang Allah Subhanahu wa taala atau tentang maratibul qadar. Takdir Allah Subhanahu wa taala ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah al-ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang ada di atas muka bumi, semua yang ada pada makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan Allah mengetahui apa yang tidak terjadi,
seandainya terjadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maka ketika Allah menetapkan takdirnya, itu berangkat dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Fulan ditakdirkan penghuni neraka. Fulan ditakdirkan tidak mendapatkan hidayah. Kenapa kok bisa Allah mentakdirkan padahal fulannya belum lahir? Maka jawabannya karena ilmunya Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui bahwa fulan ini nanti ketika dilahirkan dia akan berbuat kekufuran, dia akan berbuat kesyirikan, dia akan berbuat kemaksiatan, sehingga Allah tetapkan dia menjadi penghuni neraka. Bukan Allah Subhanahu wa taala yang memaksa dia, namun Allah mengetahui dan Allah berikan kehendak kepada makhluk tersebut. Ternyata dia memilih jalan kesesatan. Kemudian tingkatan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mencatat Alkitabah. Allah mencatat semua yang ada pada makhluk-makhluknya. Nabi SAW mengatakan, Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Sesungguhnya Allah telah mencatat semua takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga adalah al-iradah, yaitu kehendak. Apa yang terjadi adalah atas izin Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang terjadi bukan karena kehendak Allah, enggak ada. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat barulah tentang masalah al-khalqu, penciptaan. Anak kira cukup ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.